Pada malam hari ini kita akan memulai kajian kita di dalam Quran surah At-Taubah pada ayat yang ke-18-nya. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-18 Allah mengatakan, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Di antara salah satu tanda keimanan seseorang kepada Allah dan imannya seseorang kepada hari akhir adalah dengan memakmurkan dan meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis pun Nabi juga mengatakan, Man alifa masjidan alifahullah. Siapa orang yang mencintai rumah Allah, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut, kata Nabi. Di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang-orang yang istiqamah konsisten datang ke masjid, maka bersaksilah kepadanya dengan keimanan, kata Rasulullah. Artinya dari beberapa ayat dan hadis yang kita baca tadi, bahwa Allah sangat memuji dan menyanjung orang-orang yang memang memakmurkan rumahnya. Allah sangat memuji orang-orang kemudian yang datang ke rumah Allah untuk beribadah. Tapi dibalik dari sanjungan dan pujian serta keutamaan itu, kita mesti ingat satu hadis Nabi yang lain dan disampaikan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwa Nabi pernah bersabda, Ya'ti fi akhiriz zaman, akan datang nanti pada akhir zaman, nasun min ummati, sekelompok orang dari golongan umatku, kata Nabi, ya'tunal masajida, mereka datang ke masjid, ke rumah-rumah Allah, fayaq'aduna fiha hilqan, lalu mereka sesampainya di rumah Allah duduk bersama-sama berhalaqah. Tetapi nanti ceritakannya yang disebutnya hanyalah dunia dan kecintaannya kepada dunia. Maka Rasul mengatakan, la tujalisuhum, janganlah duduk dengan mereka, falaysallahi bihim hajat, karena Allah pun tidak butuh kepada mereka. Artinya Nabi sudah mengatakan, nanti di akhir zaman ada umatku yang datang ke rumah Allah, ia duduk berjamaah, ia duduk bersama-sama, tapi kemudian yang diceritakannya dunia ataupun hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan di rumah Allah. Maka bahasa awaknya, tindak ke masjid, tindak ke surau, orang dan modekon dabaan. Itulah bahasanya. Maka dari latar belakang itulah malam ini dan akan kita lihat berkaitan dengan apa saja yang mesti kita jaga dan sesuatu yang tidak diperbolehkan dilakukan di saat kita sedang berada di rumah Allah, ataupun adab-adab yang mesti diperhatikan saat di rumah Allah. Maka kita ambil maraji' referensinya dalam kitab Syarah Ainiyah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kata beliau menyebutkan banyak yang mesti diperhatikan, tapi kita ambil beberapa saja yang sering dan banyak kita lihat akhir-akhir ini. Dan pertama, kata beliau, bahwa Rasul melarang dan tidak menyukai adanya transaksi jual beli di dalam rumah Allah. Itu yang pertama. Artinya saat kita berada di rumah Allah dilarang melakukan jual beli. Langsung
Termasuk dalam hadis Nabi mengatakan, naha anisyira'i wal bai'i fil masjid, bahwa Rasul melarang orang-orang yang melakukan jual beli di dalam masjid. Bahkan pun dalam hadis lain dari sahabat Abi Hurairah, bahwa Nabi juga mengatakan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, apabila engkau melihat ada orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli di rumah Allah, maka katakanlah, la arbahallahu tijaratan, mudah-mudahan indah balabo galih dan jual. Jadi model itu mana Nabi mengejek. Jadi kok nampak orang sedang berjual beli di dalam masjid, dalam rumah Allah, sampaikan dan doakan, mudah-mudahan tak bau tuang galihnya. Nah, tapi jangan dia orang bangi orang itu dia doanya. Maksudnya ucapan Nabi ini model itulah ketidaksukaan Rasul kalau ada orang-orang yang berjual beli dalam masjid. Bahkan pun tidak hanya Nabi Muhammad, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun juga pernah menyebutkan, ketika beliau melihat ada orang yang berjual beli dalam masjid, maka Umar mengatakan, fa in aradtal bai'a, apabila dan andai engkau ingin melakukan jual beli, fahruj ila suqi dunia, bawa keluar galihku ke pasar dunia, jangan siko menggalih, kata Umar. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, alaika bisuqid dunya wa innama hadza suqul akhirah. Kalau ada orang yang berjual beli, bawa kemudian barangku ke pasar dunia, jangan disiko, kata Imam Malik mengatakan. Artinya Rasul, para sahabat dan ulama pun sepakat tidak bolehnya melakukan jual beli di dalam masjid. Walaupun masih terjadi perselisihan di tengah-tengah ulama, nan dilarang ko yang mana. Ada sebagian pendapat mengatakan yang dilarang ini yang sesuai dengan takrif, penjelasan atau definisi jual beli, muqabadatu syai' bi syai'in ala sabilil muawwadah. Yang dimaksud, yang dilarang itu ketika terjadinya transaksi nan cie magiah barang yang cie magiah bintinya. Itu pendapat pertama. Jadi kalau kedua-duanya terjadi, nan cie magiah binti, cie magiah barang, itu nan dilarang. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan, walaupun salah satunya nan terjadi, nan lain di luar. Misal kita nelfon kawan, isian nama pulsa cie dulu, bila masuk beko dibayar. Akhirnya diisikan di kawan pas di rumah. Saat awak pergi ke rumah Allah, ke masjid dan sejenisnya, tiba di rumah Allah, kebetulan batamu lo jo kawan yang menjual pulsa. Wa agian pitinya, kau piti pabali pulsa petang yo, termasuk itu pun dilarang menurut pendapat kedua. Tapi sudah kami tanyakan dan kami diskusikan dengan guru kami, maka kita mengambil pendapat yang dilarang itu ketika terjadi kedua-duanya, cie magiah barang, cie magiah bintinya. Adakah terjadi hal-hal yang seperti ini? Ada. Dan aku pun menyaksikan langsung. Ada beberapa majelis-majelis kajian, saat ngaji datanglah kemudian, mohon maaf, jemaahnya membawa galihnya, diletakkannya di belakang masjid dulu. Sesudah orang kemudian pengajian, barulah di bagian belakang kau nanti mencari-cari kau membeli. Kau baju-baju gamis dijualnya, kadang jilbab syar'i dijualnya. Abara kau model baru kau barace kau 100 je atau kuranglah terjadi di dalam masjid. Dan itu memang tidak disukoi oleh Rasulullah.
Bahkan kalau ingin pun jual beli, bawa keluar, jangan di dalam rumah Allah. Samalah mereka apa itu. Payuak kemudian ke kantor wali kota atau bupati. Sampai wak kemudian di satpam penjaga di bawah, ngecek ke satpamnya, Pak Satpam, boleh ambo ke ruangan Pak Wali Kota, ke ruangan Pak Bupati Selatan, ke ruangan di mana? Mengatur apa keperluan? Kok mau galih kok ada nak ketuju lewat jihad jadi. Kira-kira boleh tak baik? Tak boleh. Paling kemudian kata satpamnya tunggu di situ ke kayu. Jangan boleh, tak boleh dalam ruangan ini. Sedangkan dalam ruangan wali kota bupati saja tak boleh ada adabnya, apalagi saat berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama kata beliau, dan mesti dijaga saat di rumah Allah ini, dilarang melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua kata beliau, apakah yang kedua kemudian yang tidak diperbolehkan di dalam rumah Allah? Dan kedua kata beliau dalam kitabnya mengambil kepada hadis Rasulullah, dilarang untuk mencari barang hilang di dalam rumah Allah. Tidak boleh mencari barang hilang. Pernah Bapak Ibu mencari barang hilang di rumah Allah? Bayi wak keluar ke pulang lagi, tiba di pulang tu dia diperisuk, mak kunci rumah tadi, mak kunci onda tadi. Akhirnya dia tak bertamu di kantor, cari masuk ke dalam surau balik kunci itu. Pernah Bapak Ibu kerjakan? Lain, ya lain. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa kata Rasul tidak boleh mencari barang hilang di masjid ataupun di rumah Allah. Bahkan Nabi mengatakan, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, siapa orang yang mendengar atau melihat ada seseorang yang sedang mencari-cari barang yang hilang di dalam rumah Allah, maka katakan la raddallahu alaih, mudah-mudahan tak bertamu orang hilang. Jadi kok nampak dia orang mencari barang hilang, kecean, mudah-mudahan tidak bertamu. Nah, kini Bapak Ibu sudah ambo bacakan hadisnya tadi. Kira-kira kok nanti pas pulang lah di luar tak masuk kunci rumah, Bapak Ibu cari ke dalam apa tidak? Dicari apa tidak? Yakin tinggal. Waktu Ibu yakin tinggal itu ke dalam itu mencarinya atau cuma sekedar menjaga? Jadi yakin. Kalau nak yakin awak bisa. Berarti orang tak yakin tadi mana jatuhnya. Orang tiba ke rumah, entah di jalan jatuhnya tu, entah di dalam masjid. Berarti awak kan masih masuk tu mana itu? Jadi berarti kalau seandainya tak masuk kunci rumah, nanti sudah isya, Bapak Ibu cari kemari balik atau tidak? Ke dalam kau dicari balik atau tidak? Iya. Berarti melawan ibu kena dicari atau tidak? Itu yang ingin anda sampaikan begini. Tidak bisa kita sebagai orang awam untuk menetapkan satu hukum itu cuma melihat ke teks hadisnya. Tidak bisa awak sebagai orang awam tu menentukan boleh tak boleh, halal atau haram cuma berdasarkan kepada satu hadis saja. Dan itulah penyakit awak yang paling banyak kini. Apa penyakit awak kini? Kadang beragama kok terlalu instan. Dapat satu ayat Quran, dapat satu hadis Nabi, langsung mengicikkan halal haram, boleh dan tak boleh. Aku cuma ingin menyampaikan itu, dan itu terjadi.
Kemarin sekitar 2 pekan yang lalu ada satu grup kajian kami. Di dalam grup itu ada waktu itu seorang ibu-ibu mengirim satu hadis Nabi, dikirimnya satu hadis Rasul, di bawahnya terjemahan hadisnya, dan di bawahan terjemahan itu beliau ketiklah ketikan beliau berdasarkan hadis di atas, maka haram dan syirik lewat di depan seseorang dalam keadaan menundukkan badan. Itu kecil ukuran. Jadi beliau kutip satu hadis Nabi, sudah hadis itu beliau buat terjemahannya, di bawah terjemahan kecil beliau berdasarkan hadis itu, maka haram dan syirik lewat di depan orang dalam keadaan menunduk-nunduk. Itu Nabi ingin mau sampaikan. Ternyata mode itu gampangnya orang hari ini mengatakan haram dan halal. Begitu gampangnya orang hari ini menuduh syirik, sesat, bid'ah dan sebagainya cuma gara-gara dapat satu hadis atau satu ayat Quran. Yang hadis dan ayat Quran itu mesti dikaji dulu, baru setelah dikaji bisa mengeluarkan hukum. Manusia yang bisa mengajinya para ulama dengan keilmuannya. Dan dia waki janganlah menetapkan kuliah tak kuliah halal ke haram tu. Jangan lihat salah dia ulama tu. Bagi contohnya, iyo ada hadisnya. Waktu tu beliau kirim di grup hadisnya. Setelah kami cari dulu hadisnya, memang ditemukan hadis ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ditemukan dalam riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik bahwa kami pernah bertanya kepada Rasul, ayat ba'duna di ba'di. Wahai Rasul, lain kuliah kami lewat di muka orang dalam keadaan menundukkan kepala atau badan kami, dalam keadaan membungkukkan badan kami. Nabi mengatakan la indah kuliah. Itu hadisnya. Bapak Ibu salah muka lewat di muka orang membungkuk badan atau tidak? Bungkuk. Lewat di muka orang pada kini ya. Kalau dua kuat lewat di tengah-tengah tu. Ketika kuat lewat di tengah tu membungkuk atau tidak? Bungkuk. Kecil hadis Nabi tadi. Tak kuliah. Tak hormat. Jadi kalau agak lurus itu tagak lewat muka orang tak hormat, tak lewat dampak seperti itu. Karena kebiasaan awal lewat di depan orang membungkuk, kini bersobok hadisnya kecil lagi tak kuliah. Berarti Bapak Ibu bungkuk dia tidak? Bungkuk. Jadi sudah mendengar hadis itu bungkuk dia tak apa itu? Kalau Bapak Ibu tetap sama bungkuk. Jadi sudah mendengar hadis itu bagi betul. Cari hadis lain Ustaz. Apa? Cari ngelar. Cari hadis. Apa ingin menunjukkan itu tadi? Ternyata hadis itu tidak bisa dipahami cuma dengan modal terjemahan. Kok penyakit wakini itu dapat satu hadis dari grup-grup WA, dapat satu ayat Quran dari grup-grup WA dan terjemahannya, lah bisa lo menuduh amalan orang sasih dan sebagainya. Tak segampang itu mengatakan amalan orang ko haram, ikut syirik, ikut dakwah, ikut sesat dan sebagainya. Panjang kajian para ulama sebelum menetapkan daripada halal atau tidak. Sama dengan awak memasak, ibu ke masak rendang dibanding daging bali santan. Dia tak sudah dicampur sekali, dah jadi rendang di kira itu. Benar. Panjang prosesnya dipangan dulu, rendangnya, bumbunya dikacau dulu, ladonya, baru daging dicuci. Panjang prosesnya, baru bisa menjadi rendang.
Hadisnya statusnya sahih, tapi makna hadis itu tidak bisa cuma lewat terjemahan. Maka bisa mencari makna dari siapa? Ulama. Maka hadisnya ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ternyata status hadisnya pun juga bermasalah. Ada satu orang yang dinilai sebagai orang yang bermasalah sehingga statusnya jatuh ke dhaif, hadisnya lemah. Dan makna tidak boleh dalam hadis Nabi itu diterangkan dan dikaji oleh ulama dari segi ilmu bahasanya, dikaji kaitan hadis satu dengan hadis lainnya, kecil bapak tadi, dikaji antara hadisku dengan kaitannya dengan Quran. Misalkan keluar kesimpulan yang ditulis oleh Sultanul Ulama Al-Imam Iz Abdus Salam dalam kitabnya, maknanya kata beliau, nan indah kuliah di dalam hadis Nabi itu adalah kalau membungkuk lewat lebih dari model rukuk dalam sembahyang. Itu tidak boleh lewat waktu mau ke orang membungkuk orang, tapi lebih dari rukuk, lampian-lampian kaca lo kepala itu kamas kepala itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk membungkukkan badan, kata Al-Imam Iz Abdus Salam, kecil beliau sekedar membungkukkan badan, la baksa, boleh sekedar untuk awak menghormati sesama muslim. Siapa mengicip pada itu Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Panjang kajian mereka sebelum mengatakan boleh atau tidak boleh. Akini buku tadi dibuatnya hadis, buatnya terjemahan, haram syirik lewat di muka orang dan dua. Kan bahaya baik. Kadang hadisnya waktu ternyata makna hadis yang dimaksud Nabi itu berbeda dengan yang awak simpulkan, maka sama awak berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gampang-gampang menuduh amal orang kau sasik cuma dengan modal satu hadis dan sebagainya. Mesti paham dulu kaidah-kaidah keilmuannya. Dari segi kemudian fikihnya, usul fikihnya, dari bahasa balaghahnya, maninya, badiahnya, bayan, mantik dan sebagainya, harus paham dulu. Barulah awak boleh mengejar boleh atau tidak boleh. Banyak kadang tadi. Kalaulah kemudian mode ibu tadi dimakannya hadis itu mentah-mentah, berarti dia ngecek sekali. Tak boleh lewat di muka orang itu dalam keadaan menunduk gara-gara memakan hadisnya mentah. Harusnya kalau hadis lewat di muka orang pun dimakan mentah-mentah, harusnya mencari barang hilang dalam sekalipun makan mentah-mentah. Baru kasih makan mentah-mentah. Secara teks hadis tak boleh mencari barang hilang. Maka kalau awak makan hadis itu mentah-mentah, asal tinggallah kunci misalkan, bayi ibu pulang, tiba dah ke rumah emak, kunci rumah tadi, itulah hantar di jalan tadi kita di surau apa, cari tu di jalan tak suruh, pas ke masuk di surau mungkin ke, ya masuklah carilah, oh tak boleh Nabi itu biasa, tu ni tu apa ni? Nanti itu jadinya, tak boleh Nabi itu, tu akan masuk rumahnya, habis bongkar rumah tu, pokok di Nabi tak boleh, tu ada itu maksudnya. Jadi serahkan ke ulama apa maksudnya. Jangan awak dan capek menetapkan kan awak orang awam. Serahkan ke ulama. Kata para ulama mengatakan larangan mencari barang hilang dalam masjid ini, larangannya bukan bersifat ta'abbudi tapi sekedar makul limakna. Kapan dia bisa menjadi haram atau makruh mencari barang hilang di masjid ini? Ketika menimbulkan taswishi dan raf'us saut, ketika menimbulkan gangguan terhadap orang yang sedang beribadah dan dengan suara nan karih-karih mencari, itu nanda boleh. Misal orang sedang sembahyang, orang sedang baca Quran, sedang beribadah,
Wah, masuk ke dalam. Hoi, ini nampak kunci siko 3 tadi. Saya nampak. Itu nak dia menggaduh ke orang beribadah. Tapi kalau sekedar mencari di dalam, maksudnya tinggal cari dalam, cari dia pun dia. Yang apa maksud tadi? Jadi yang tak kuliahnya milo apa itu? Ketika mengganggu ke orang dan beribadah. Larangnya pun cuma menurut jumhur ulama paling karih dimakruh saja. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan jatuh ke haram, tapi pendapat jumhur kebanyakan ulama kok mencari barang hilang sampai mengganggu orang itu cuma dalam keadaan makruh paling tinggi yang disebutkan oleh beliau. Jadi nandak boleh di hadis Nabi itu kalau mengganggu orang yang disebutkan. Dan juga apalagi kemudian dan dilarang di dalam rumah Allah ini berdasarkan hadis di awal yang kami bacakan bahwa di rumah Allah dilarang bercerita dunia dan seisinya. Tidak boleh di rumah Allah itu ceritanya masalah dunia. Berarti ceritanya harus akhirat-akhirat saja. Berarti Bapak Ibu, kalau seandainya bata muak orang, batanya orang tu kawak di dalam masjid, dalam surau, lain sehat saja Bapak Ibu je. Berarti orang batanya sehat tu dunia atau akhirat? Orang batanya sehat tu dunia atau akhirat Bapak Ibu? Dunia. Berarti kecil Nabi tadi tak boleh mencari tuan dunia dalam masjid. Berarti kau batanya orang lain sehat siapa Ibu? Itu ada kejadian. Balik kata tadi. Nanti nak buliah itu bukan mutlak asal cerita dunia dan buliah. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, nak dilarang kata Imam Nawawi buliah berbicara dan berdiskusi di dalam masjid, walaupun yang dibahas itu persoalan dunia, tetapi nan dilarang itu nan tidak diperbolehkan kalau cerita dunianya lah mengarah kepada dosa dan maksiat. Itu tidak boleh. Tapi kalau cerita lain sehat, tidak ada. Lain wangi pasar tadi, tidak ada. Jambara pulang pasar tadi, tidak ada. Nan tidak boleh itu ketika mengarah ke dosa dan maksiat. Contoh, kami dulu ada mengisi satu pengajian. Setelah mengisi pengajian adalah ustaz dan tukang mendoanya. Kebetulan ustaz kau kalau mendoa memang ia masuk ke hati. Wah hebat ustaz kau membawakan. Jadi dia ustaz kau hebat membawakan. Kebanyakan kalau lah ustaz kau dan mendoa, jemaah tu rata-rata menangis. Setelah ustaz tu mendoa, duduk ambo di ustaz tu berdua. Kebetulan di sabalah ambo duduk adalah ibu-ibu jemaah tadi 3 orang sampai urangan sedang kami pulang. Saat itu nyoba cerita tak dengar apa cerita ibu tu. Deh ibu nak doa ustaz tadi sabana sadiah doa ustaz tu dia bana masuk ke hati awak. Lihat cerita mereka tu ada. Sabana takkan awak dia bersuat di buatnya dia bana santiang doa ustaz tu. Lihat bilanya jadi tak lihat ketika cerita ibu kau berlanjut yo sabana sadiah doa ustaz tu menangi cari orang tadi menangi seolah dia. Lihat itu. Tapi kawannya menjawab kecik kawan ibu itu tidak ada dosa lu tak menangis apa kau terima sini. Itu tu nak boleh ada sedikit. Sianu mana nak benda menangis kau sianu kan salah apa nak masa nak menangis lah model tu doa ustaznya lah model tu ustaz mendoa sadiahnya orang si menangis nampak dia kisah-kisah lah dia tak ada menangis kau dia mungkin kau kari hati dia tak dengan pelawan kaki itu. Itu dia tidak boleh. Kalau sekedar bercerita sadiah doa ustaz tadi masuk ke hati waktu dia mau nyoba nak takana dia dosa di ustaz tu mendoa dia. Tapi ketika mulai menceritakan orang lah mengarah ke dosa maksiat, itu yang tidak boleh.
Itu maksud tidak bolehnya bercerita dunia. Kadang-kadang jawab dari pulau, pai pengajian, ada undangan pengajian di Sinan misalkan, di satu tempat. Berangkat bapak ibu ke Sinan, ternyata yang mengisi pengajiannya ustaz lah tua. Bahaya tuanya. Saat ustaz tua suaranya lambe, saat suaranya lambe, akhir cari bawah. Mana ustaz kau kumur terkena jawab. Itu dia tidak boleh. Sampai mencaci orang, merendahkan, melakukan dan dilarang. Itu tidak boleh. Kalau sekedar cerita biasa-biasa dan tidak mengarah ke dosa maksiat pun juga tidak masalah. Itu kata beliau Imam Nawawi menjelaskan. Termasuk juga kata Imam Nawawi itu, di samping tidak bolehnya bercerita dunia yang mengarah ke dosa dan maksiat, juga tidak disukai tertawa terbahak-bahak di dalam rumah Allah. Oh kalau sibuk dia, dia nak kanai lagi. Maksud tertawa terbahak-bahak, tertawa boleh, tersenyum boleh. Dan indah mulia itu kalau tertawa terbahak-bahak lebih banyak di rumah. Bila kejadian yang seperti itu terjadi, kebanyakan dalam pengajian. Ada kadang pengajian itu lebih banyak tertawa terbahak-bahak, cerita-cerita dan dah jalin dibanding dari isi kajian yang disampaikan. Padahal kalau kita lihat fungsi majlis ilmu itu secara umum dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 adalah mau'izah. Makna mau'izah pulang wak dari mengaji go adonan kadibau agak sakit alah tu. Wak dengar ustaz ngaji misalkan pulang mengaji takana debat tua kecil ustaz tu sambuh dosa baru alah tu. Atau pulang nak mengaji debat tua kecil ustaz tu mau bertambah jo amal seketiknya alah tu. Tapi kalau pulang mengaji bertemu dengan kawan banyak jadi pagi tadi, itulah mendadak ada perayu rugi dan pagi tadi lasuah kami mengaji. Kaji ustaz ke lasuah sakit pari kami galah jadi ustaz tu benar ngaji pada itu. Jadi maksud aku galak kuliah bukan berarti tidak kuliah. Yang salah tu apa ibu memahami. Mereka bila mau datang kembali boleh memburi so ibu suami. Maksud aku boleh. Yang indah kuliah itu cerita-cerita yang dibuat-buat hanya sekedar untuk lelucon dalam masjid. Dulu guru kami almarhum pernah menyebutkan, kini majlis ilmu tu hilang berkahnya dan ustaz hilang wibawanya. Batu ya mengecek beliau ku demi Allah beliau ngecek. Cek beliau kini banyak cara ustaz menyebut sesuatu nan indah pantas di rumah Allah sekedar untuk membuat jemaahnya galak. Contohnya ya, asa ada ustaz mengecek tadi yang lewat di jalan nampak padusi, bodinya rancak, bodinya seksi, rambutnya panjang, mulus lele, mudo lele, dicaliak paduso, tidak dicaliak. Kira-kira kecil beliau, pantas dah kalimat mereka dibaca di rumah Allah. Itu kecil. Dan anehnya itu menjadi sesuatu lelucon untuk membuat orang galak. Padahal tak pantas kalimat masa dibaca di rumah Allah. Awak mencari produksi, boleh kau bantunya, tidak dicari kemudian dicari berdosa, tidak dicari kau barang bagus rugi belum di sini. Kan tak pantas hal itu dibaca. Itu nandak kuliah. Jadi majlis ilmu itu yang aku maksud. Kuliah tertawa itu boleh. Kalau tak pakai galak lo kan sekali-sekali itu tekan tu lo mengaji dunia. Galak sekedarnya boleh. Tapi kalau sejak awal sampai akhir isinya lebih banyak tertawa terbahak-bahak dibanding dari kajinya, itu tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Dan memang banyak kini majlis ilmu itu banyak jawab sampai mengaji banyak, tapi kadang niat apa yang mengaji tidak salah. Apa niatnya? Agak senanglah ngaji ustaz tu lucu sedikit.
Ustaz itulah, Ustaz tu cocok galak, kalau Ustaz tu serius benar ada suara. Artinya enggak cocok. Padahal kan Bapak Ibu, ketika awak datang ke majlis ilmu tu pasang niat baik memang untuk akhirat kau. Itu nanti disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Hidayatul Hidayah. Kecil beliau, pasanglah golongan pertama ada orang yang menuntut ilmu memang untuk persiapannya ke akhirat. Banyak dan mesti dikaji sebenarnya ilmu-ilmu dan mesti awak gali daripada sekedar awak pai mengaji cuma mencari galak, lucu dan sebagainya. Karena mohon maaf, ada juga kadang mengaji pun niatnya bukan ilmunya, sekedar berkumpul-kumpul saja ada juga. Buktinya, kata kemudian guru menyebut tiba nan dakit dia tak pernah tiba ke rumahnya, ke masjidnya. Apapun pengajian di sana tak pernah tiba. Ditambah ada juga bahkan sekretaris sekalipun salat tak pernah datang, pengajian tak pernah datang, tiba pengajian yang ke Alam Panjang, ke Padang, ke Sawah Lunto, Payakumbuh, bahkan ke Jawa, tidak ada pernah absen. Kalaupun memang ilmu dan sabana dicari dari mengaji itu, harusnya nan jauh tatang buah apalagi nan dakik kalau ilmu nan dicari. Tapi kenapa jauh sampai ke Jawa itu tatang buah dia? Kenapa sampai ke Alahan Panjang dan berjam-jam itu tatang buah dia? Sementara nan didaki rumah pun tak pernah datang. Itu orang bukan niat mencari ilmu. Maka Bapak Ibu, setiap majlis ilmu yang didatangi itu cuma niatkan mencari ilmu, persiapan bekal menuju akhirat. Banyak yang dikaji contoh, tidak usah nan payah-payah dulu. Quran dan diadu dan awak kesejulah dulu. Banyak yang dicari maksudnya. Kadang dia awak tak ingin tahu dengan isi Quran. Bapak Ibu cuba ceklah. Di balik alat-alat elektronik ada buku petunjuknya. Kebetulan buku petunjuknya itu ada tulisannya dan tak ngerti maksudnya. Kira-kira Bapak Ibu cari tahu apa tidak? Cari tahu. Lewat waktu jalanan nampak pamflet gadang. Jadi kau nampak spanduk gadang ada gambarnya, menarik mana gambarnya. Tapi bahasanya bahasa Inggris, awak tak ngerti. Bapak Ibu tanya tak ke anak, misalkan ada anak di situ. Ditanya keinginan tahu tinggi. Tapi Quran dan sejak dulu ada untuk awak. Quran dan sejak dulu di hadapan awak. Kadang awak tak ingin tahu apa isinya. Padahal dalam salat minta jo, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Lah Allah katakan unzila fil Quran hudan linnas. Kau kami turunkan Quran sebagai petunjuk dan peminta itu. Dalam salat diminta petunjuk, tapi dia yang petunjuk berupa Quran, kita tak ingin tahu artinya, tak ingin tahu maksudnya. Maka saat datang ke majlis ilmu, itu nan kali cari dulu. Masuk Quran contoh, beri contoh, Isa masuk, cik saya contoh. Quran surat At-Tin sajalah bisa. Surat At-Tin ini kan harusnya menjadi pertanyaan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladi amin laqad khalaqnal insana fi ahsani. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, demi kota yang aman Mekah, sungguh manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Kira-kira apakah hubungan antara penciptaan manusia dan sebaik-baik bentuk